Anies Baswedan pintar retorika kayak mbaknya? Bukan gitu mbak, sini. Orang yang berretorika itu punya banyak penghargaan loh mbak selama dia menjabat di DKI. Aku sebutin ya mbak ya, sini. Aku sebutin berapa penghargaan selama Pak Anies menjabat di DKI. Dari 2018 sampai 2022. Pada tahun 2018 ada 2 penghargaan internasional. Pada tahun 2019 ada 3 penghargaan internasional. Pada tahun 2020 dapat 4 penghargaan internasional. Dan pada tahun 2021 ada 12 penghargaan internasional. Dan 2022 ada 2 penghargaan internasional. Sekarang aku sebutin yang nasionalnya mbak, jangan kaget ya. Live life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure. Menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Anak-anak Indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya, tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini, dan mereka telah bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia. Dilansir dari kanal liputan6.com oleh Reza Febriana Putri, ada 14 prestasi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Dan sebetulnya banyak sekali yang bisa diulas lebih dari itu. Belum lagi penghargaan yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak sekali saat beliau menjabat sebagai gubernur. Tetapi saat ini kami tampilkan beberapa saja yang tampak dan bisa dilihat kasat mata sebagai reminder ya teman-teman, bahwa beliau tidak hanya bisa omon-omon saja seperti yang digaungkan oleh paslon yang lain. Oke, kita akan lihat prestasi yang pertama ya, yaitu Jakarta International Electric Circuit atau JIEC. Assalamualaikum. If there is any risk of electrification, somehow it goes red, the car. If the car goes red, nobody touches it. Only the people specialized can touch the car. All the way down. Yes. Perfect. Oh yeah, this is perfect. Now I can. Yes. Let's race. Tight, right? Inside. Very tight. It's tight, but I can stand. It is safe. If you feel protected. Okay, cool. Good. We don't know if he's on or not, right? Because he doesn't make any noise, so we don't know if he's on. Accelerate. That's fantastic. Yes. Well done. Well done. Kita bersyukur atas kerjasama yang dilakukan selama ini dengan semua pihak. Terima kasih khususnya kepada Ketua OC Pak Sahroni yang telah bekerja all out sehingga event ini bisa terlaksana dengan baik, juga seluruh jajaran Jakpro. Dan di samping saya Bapak Alberto Longo, beliau adalah dari Formula E yang berbasis di London. Beliau datang ke sini menyaksikan persiapannya. Ada tim internasional yang hadir untuk persiapan, yang mereka menyiapkan ini semua. Itu persiapan kita insya Allah beberapa hari ke depan semuanya akan tuntas. Para pembalap juga sore ini akan 100% tiba di Jakarta. We are finally here. It has been quite a challenge to get to this point in many different ways.
ways, but we are so proud and honored to be here in Jakarta. What you see today is the result of massive work done in conjunction with a lot of people, a lot of groups, starting with the IMI and with the team of Ronnie, and also the team of Jack Pro, the team of the governor, the team of Formula E. I mean, there has been a lot of people behind what I think is going to be one of the biggest and most successful races in the history of Formula E. Gelaran Formula E ini sebetulnya menjadi salah satu event yang terbaik ya menurut dari pihak Formula E yang berbasis di London ya. Dan termasuk salah satu event Formula E yang pertama di Asia Tenggara dan menjadi salah satu yang terbaik ya teman-teman. Tetapi yang bikin kita sedih ya sebagai rakyat melihat bahwa pada gelaran event yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2023, Bapak Anies Baswedan yang membangun sirkuit ini tidak mendapatkan undangan khusus. Bahkan beliau membeli sendiri tiket dengan keluarganya ya. Dan ini menjadi salah satu catatan bagi kita semua kenapa beliau diperlakukan seperti itu. Tetapi beliau juga cukup lapang dada dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting beliau telah menorehkan itu bisa prestasi yang itu bisa diakui di dalam negeri maupun di luar negeri oleh banyak pihak. Baik teman-teman, kita akan langsung ya ke prestasi berikutnya, yaitu International Stadium dari masa lalu sampai sekarang. Kemudian kita akan coba melihat revitalisasi kota tua dan sekaligus kita melihat jembatan penyeberangan orang kapal pinisi yang saat ini tidak hanya menjadi jembatan penyeberangan orang tetapi juga instagramable yang banyak dipakai oleh warga Jakarta untuk bersuah foto dan menjadi destinasi wisata. Kita coba lihat videonya teman-teman. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Who this is mine, I don't wanna. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Working a job every day till your dreams fade away. Like a clock, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. Roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down on me. Show home in a ride. Always down, ready to ride. Ya teman-teman, jadi tadi beberapa ya pencapaian dari Pak Anies Baswedan, Jakarta International Stadium dari masa ke masa sampai tahun 2022 cukup luar biasa ya. Kemudian ditambah dengan yang cukup terkenal yaitu bernama JPU Kapal Pinisi di malam hari. Di pembukaan tadi juga sudah kita lihat jembatan penyeberangan orang di pagi hari dan betapa luar biasanya kondisi Jakarta International Stadium yang telah dibangun oleh Bapak Anies Baswedan. Baik teman-teman, kita akan coba lagi melihat prestasi berikutnya yaitu berupa Jaklingko yang telah dibangun oleh Bapak Anies Baswedan untuk mengurai kemacetan dan mempermudah masyarakat umum untuk menjangkau transportasi yang terintegrasi. Kita coba lihat videonya. Sistem transportasi yang mau dibangun itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tersambungkan satu sama lain sebagai sebuah jejaring, sehingga siapa saja naik kendaraan umum di satu tempat
maka dia bisa menggunakan kendaraan umum itu untuk tersambung dengan kendaraan lain dan sampai ke tujuannya. Dari mana saja, bisa sampai ke mana saja, tersambungkan. Baik mikrobis, minibis, medium, kemudian bis besar, MRT, LRT, dan kereta. Karena itu sebagai sebuah jejaring. Dan ini yang kita bangun sekarang. Alhamdulillah kita sudah lakukan uji cobanya selama beberapa bulan dan berhasil, dan hasilnya positif. Dan tanggal 8 Oktober kemarin ada hari bersejarah bagi kita, karena untuk pertama kalinya 11 operator angkutan umum kecil bekerja bersama dengan angkutan umum yang disiapkan Pemprov sebagai satu kesatuan. Ini belum pernah terjadi, dan kita bersyukur integrasi sudah dimulai. Lalu namanya, dan kemudian kita menemukan sebuah kata Lingko. Lingko ini adalah sistem pembagian sawah di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai, di mana sawah itu dibagi menjadi jejaring seperti laba-laba. Satu titik tengah namanya lodok, kemudian sawah itu dibagi dengan pola jaring persis seperti laba-laba. Dan ini menggambarkan sebuah konsep pembagian berjejaring, mirip dengan sistem transportasi yang ingin kita bangun, di mana satu moda dengan moda lainnya, satu jalur dengan jalur lainnya ada titik temunya, ada jejaringnya. Lalu kita gunakan kata Lingko ini untuk menamai sistem transportasi terintegrasi di Jakarta. Namanya Jak Lingko. Ya teman-teman, selain beliau membuat jalur transportasi yang terintegrasi, beliau juga berusaha memperhatikan berkenaan dengan kemacetan yang ada di Jakarta dengan membangun flyover tapal kuda yang itu untuk mengurai kemacetan, dan revitalisasi Simpang 5 Senen yang dulunya macet dan semrawut ya. Kemudian beliau merevitalisasinya sehingga kondisinya sangat baik seperti yang akan tampak berikut ini. Kita akan lihat teman-teman. Flyover unik berkonsep tapal kuda pertama di Indonesia, berlokasi di Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pembukaan flyover ini telah dilakukan sejak uji coba tahap 2 mulai 1 April 2021. Dibangun sejak Oktober 2019, pembangunan flyover Tanjung Barat dibangun oleh PT Jakon Tbk, sedangkan Lenteng Agung oleh PT Persero Tbk. Selain memiliki model yang unik, pembangunan flyover ini juga dinilai lebih mudah dibanding membangun jalan dengan model underpass. Adapun tujuan dari pembangunan yaitu menghapus perlintasan sebidang kereta api di daerah tersebut, meminimalisir kecelakaan lalu lintas dengan kereta api, dan mengamankan perjalanan kereta. Tak hanya itu sobat, terdapat pula jembatan penyeberangan orang yang juga dibangun di tengah flyover tapal kuda ini untuk memudahkan para pejalan kaki yang ingin menyeberang melintasi rel. Nah, adakah di antara kalian yang sudah mencoba flyover berdesain dan unik ini? Beginilah wajah baru Simpang 5 Senen Jakarta Pusat yang tampak bersih dan indah setelah direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Berbagai fasilitas di kawasan Simpang 5 Senen berubah mulai dari jembatan penyeberangan orang hingga terowongan bawah tanah atau underpass. Tak hanya itu, dengan penambahan taman juga mempercantik kawasan ini, sehingga tak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya untuk bersuah foto bersama. Pengguna jalan juga lebih teratur, terus jadi nggak macet, dan berharap sih semoga fasilitas umum ini tidak dicoret-coret oleh remaja yang tidak bertanggung jawab. Saya sih bagus, cakep. Makanya kalau dulu tuh macet banget. Untuk sekarang seperti apa mas? Untuk sekarang sih kemacetan udah jarang. Kalau waktu proses pembangunan sih macet banget ya, tapi sekarang setelah jadi diresmiin itu tuh mengurai kemacetan gitu. Sekarang lancar-lancar aja, alhamdulillah. Selain keindahan jembatan penyeberangan dan taman, kini Simpang 5 Senen juga memiliki terowongan bawah tanah atau underpass yang membentang dari arah Cempaka Putih hingga Jalan Raya Senen depan atrium. Underpass ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di kawasan Senen. Muhammad Heri Mustafa, JAK TV. Ya, itu tadi kondisi Jakarta sekarang ya teman-teman, begitu luar biasanya. Jadi teman-teman yang belum menentukan pilihan, semoga ini menjadi perspektif ya bagi Anda semua untuk memilih calon presiden yang betul-betul memperhatikan penataan kota, lingkungan, kemudian mempermudah akses bagi masyarakat yang ada di kota tersebut. Bagi teman-teman yang masih belum juga yakin, oke kita akan coba lihat
rangkuman dari prestasi Bapak Anies oleh salah satu televisi di Indonesia. Kita akan lihat videonya. Jakarta 5 tahun Anies Baswedan. Jangkauan kendaraan umum pada tahun 2016 berkisar 42%, melompat jadi 82%. Sementara cakupan layanan umum terintegrasi hingga mencapai 85,16%. Data ini menggambarkan mudahnya akses transportasi publik. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjirop yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak. Hasilnya 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Soal ruang terbuka, Anies membangun yang disebutnya sebagai ruang ketiga. Anies memperluas ruang terbuka dari 12,12% di tahun 2014 kini menjadi 30,92% dengan luas 664 km persegi. Taman Eco Park di kawasan Tebet seluas 7,3 hektar ini selalu dipenuhi warga meski terganggu masalah parkir. Taman ekowisata dan bermain anak ini menjadi tempat favorit baru warga DKI karena luas dan teduhnya kawasan ini di tengah kepadatan Jakarta. Anies juga membayar janji kampanyenya kepada Jakmania dengan Stadion Megah Jakarta International Stadium yang dibangun 100% oleh warga Indonesia. Stadion dengan desain modern dan megah ini diklaim menjadi salah satu dari 5 yang terbesar di Asia. Berdiri di atas lahan 22 hektar, JIS mampu menampung 82.000 penonton. Karya berikutnya adalah revitalisasi kawasan kota tua, mulai dari pembaruan trotoar hingga ke penataan kampung. Hasilnya kawasan interaksi warga dengan udara rendah emisi. Ruang terbuka juga menjadi perhatian di era Anies adalah pelebaran trotoar untuk pejalan kaki. Bahkan Anies sempat mengklaim dalam 3 tahun kepemimpinannya, revitalisasi trotoar sudah dilakukan di sepanjang hampir 305 km. Namun ibu kota sebetulnya masih memiliki sejumlah masalah mendasar yang belum berhasil tertangani. Sebagian kebutuhan dasar itu masih bermasalah karena membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat. Selain revitalisasi transportasi publik, trotoar, JPO, tidak hanya itu saja, Pemprov DKI Jakarta juga membangun sejumlah program lainnya di antaranya adalah Rusunawa. Pemprov mengklaim bahwa dalam 4 tahun terakhir total terdapat 33 tower Rusunawa yang berhasil terbangun atau menjadi rekor selama 4 tahun. Baik teman-teman, itu tadi sederet prestasi dari Bapak Anies Baswedan ya yang bisa kita tampilkan, bahkan banyak lagi sebetulnya. Tetapi kita tidak tahu ya bagaimana bisa banyak orang yang masih menyebut Bapak Anies Baswedan ini hanya omon-omon saja, tidak ada kerjanya, hanya jago berbicara dan sebagainya. Padahal sudah tampak nyata di depan mata yang itu tidak bisa dinafikan teman-teman. Tetapi kita tahulah
apa yang telah terjadi ya. Dan banyak sebetulnya janji Pak Anies Baswedan. Yang pertama, janji beliau itu dipenuhi dan bahkan lebih. Yang kedua, sesuai dengan janji beliau. Yang ketiga adalah ada janji yang belum tuntas karena waktu terbatas, dan yang bisa digarisbawahi dalam hal ini, janji tersebut belum tertunai karena harus ada dukungan dari pihak pusat. Tapi Anda tahu sendiri bagaimana hubungan Bapak Anies Baswedan dengan pemerintah pusat yang terjadi. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa kita sampaikan, dan kita akan coba melihat apa yang akan dikemukakan oleh para netizen berikut ini. Anies Baswedan retorika kayak mbaknya. Bukan gitu mbak, sini orang yang beretorika itu punya banyak penghargaan mbak selama dia menjabat di DKI. Aku sebutin ya mbak ya, sini. Aku sebutin berapa penghargaan selama Anies menjabat di DKI. Dari 2018 sampai 2022. Pada tahun 2018 ada 2 penghargaan nasional. Pada tahun 2019 ada 3 penghargaan nasional. Pada tahun 2020 dapat 4 penghargaan nasional. Dan pada tahun 2021 ada 12 penghargaan nasional. Dan 2022 ada 2 penghargaan nasional. Sekarang aku sebutin yang nasional ya mbak, jangan kaget ya. Pada 2018 mendapatkan penghargaan nasional sebanyak 12 penghargaan. Pada 2019 untuk DKI mendapatkan 10 penghargaan nasional. Dan pada tahun 2020 mendapatkan 21 penghargaan nasional. Pada 2021 mendapatkan 23 penghargaan nasional. Dan pada tahun 2022 mendapatkan 6 penghargaan nasional. Nah mbak, itu penghargaan orang yang beretorika. Nah kalau penghargaan dari pasangan paslon yang bagi apa ya? Iya baik teman-teman, itu tadi yang disebutkan oleh salah satu netizen ya, betapa luar biasanya dan banyak penghargaan yang telah diraih oleh Bapak Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur, baik penghargaan internasional maupun dari dalam negeri sendiri. Jadi kita tidak tahu ya kenapa kok masih banyak orang yang menyorot atau kemudian yang menutup-nutupi prestasi dari Bapak Anies Baswedan. Mungkin pendapat dari netizen yang berikut ini bisa menjawab pertanyaan di benak kita itu. Data survei membuktikan bahwa 83,5% warga Jakarta puas dengan kinerja Anies. Itu artinya kinerja Anies baik, dan juga tentunya banyak prestasi yang dicapai ataupun diraih oleh Anies namun disembunyikan oleh media. Karena ada beberapa media yang memang dikendalikan oleh penguasa. Sisanya yang tidak puas, tahu ya. Sampai dah tuh. Iya teman-teman, mungkin itu jawaban dari netizen ya, bahwa banyak prestasi dari Pak Anies Baswedan memang disembunyikan dan berusaha untuk tidak ditampilkan ke banyak masyarakat di luar Jakarta pada umumnya. Jadi ini video yang kami buat ini adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman di luar Jakarta yang belum mengenal sosok dari Pak Anies Baswedan, bahwa begitu banyak prestasi dari beliau tetapi berusaha disembunyikan. Mungkin dari beberapa netizen yang kontra kepada Bapak Anies Baswedan, mungkin seperti ini sosok pimpinan yang diinginkan. Coba kita akan lihat teman-teman. Ya, kita butuh pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan yang kemudian mengeksekusinya untuk kepentingan rakyat. Jadi saya nggak tahu paslon-paslon yang lain seperti apa, Anda bisa menilainya sendiri, gimmick-gimmick seperti apa yang kemudian ditambahkan, gagasan-gagasan apa yang kemudian mereka tampilkan. Apakah sama dengan Bapak Anies? Anda sendiri bisa menilainya teman-teman. Baik, ini satu video terakhir dari Bapak Anies Baswedan, jadi Anda bisa melihatnya sebagai jawaban dari Pak Anies Baswedan mengenai gimmick-gimmick yang selama ini ditampakkan di masyarakat. Silakan untuk goyang Pak Joget. Memang masih perlu joget. Nggak perlu. Emang kenapa Pak? Nggak perlu Pak? Iya, ginilah. Kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget.
Ya, itu tadi momen kocak ya yang terjadi di acara Desak Anies Baswedan yang beliau diminta untuk joget, tetapi beliau menjawab dengan sangat baik ya, bahwa kalau mempunyai banyak ide dan gagasan tidak perlu banyak berjoget. Baik teman-teman, itu saja video kali ini. Berikan komentar Anda di bawah, like dan subscribe bila Anda suka. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.